Acara 1 yaitu pengenalan alat pertanian tradisional. Alat pertama yaitu sabit atau arit. Fungsi dari sabit yaitu untuk memotong gulma yang tumbuh di sekitar tanaman dan lahan. Selain itu, dapat digunakan untuk memotong padi saat panen. Untuk bagian sabit yaitu ada mata pisau, kemudian sisi tajam, dan ketiga yaitu kayu atau gagang pegangan. Alat kedua yaitu garu tradisional. Fungsi dari garu tradisional adalah untuk membongkar tanah agar tanah menjadi gembur sehingga tanah menjadi optimal. Garu digunakan di lahan sebelum penanaman dan kondisi lahan masih basah setelah pembajakan. Keterangan gambar yaitu penyanggak tanah, kemudian mata garu, dan kemudian penyangga ke hewan. Alat ketiga yaitu ani-ani. Fungsi dari ani-ani adalah untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai padi yang sudah siap panen. Keterangan gambar pertama yaitu penahan dan pegangan ani-ani. Kedua, papan penyangga pisau. Ketiga, mata pisau. Alat keempat yaitu tugal tradisional. Fungsi dari alat ini adalah untuk melubangi lahan atau tanah yang akan diisi oleh benih atau biji. Biasanya, alat ini digunakan oleh petani saat akan menanam jagung. Keterangan gambar A. Mata tugal, B. Gagang tugal. Alat kelima yaitu bajak tradisional. Fungsi alat bajak tradisional yaitu untuk membalikkan tanah sebagai persiapan tanam, agar tanah menjadi gembur dan subur untuk ditanami. Keterangan gambar A. Pegangan dan pengatur arah, B. Pengatur kedalaman bajak, C. Mata bajak, D. Penyangga bajak pada hewan, dan E. Tali pengikat. Alat keenam yaitu cangkul. Fungsi dari cangkul adalah untuk membelah, membalik, memecah, dan menggemburkan tanah. Jadi, sebelum sawah ditanami padi, petani akan mencangkul terlebih dahulu supaya tanah lebih gembur dan hasilnya akan baik. Keterangan gambar A. Gagang cangkul, B. Mata cangkul. Alat ketujuh yaitu gosrok. Fungsi dari alat ini adalah untuk memotong gulma yang berada di sela-sela tanaman padi. Keterangan gambar A. Pegangan, B. Penahan tanaman, dan C. Mata gosrok. Alat ke-8 yaitu gerejak atau gebotan. Fungsi dari alat ini adalah untuk melepas atau memisahkan bulir padi dengan tangkainya. Keterangan gambar A. Merontok bulir padi, B. Pembatas. Acara 2 yaitu pengenalan sprayer. Alat pertama yaitu knapsack sprayer. Fungsi dari alat tersebut yaitu untuk menyemprotkan pestisida, disinfektan, dan pupuk cair dalam skala besar dan jangkauan yang luas. Keterangan gambar 1. Nozzle. Kedua, stick nozzle. Ketiga, tutup tangki. Keempat, tali gendong. Kelima, selang. Keenam, tangki. Dan ketujuh, stick pompa. Alat kedua yaitu hand sprayer tekanan tinggi. Fungsi alat tersebut yaitu untuk menyemprot larutan kimia menjadi butiran air kecil untuk memberantas hama dan pengendalian hama penyakit pada tumbuhan. Keterangan gambar 1. Wadah atau botol. 2. Tutup hand sprayer. 3. Nozzle. Keempat, tuas pompa. Kelima, tombol pengaturan. Dan keenam, gagang hand sprayer.
Acara ketiga yaitu kalibrasi penggunaan sprayer. Langkah kerja 1. Menentukan lahan yang akan disemprot. Kedua, mengisi sprayer dengan air. Ketiga, menyemprotkan air ke lahan yang telah disiapkan dengan kecepatan menyemprot konstan dan merata. Keempat, menghitung panjang lintasan yang ditempuh selama 1 menit. Kelima, setelah 1 menit, kemudian diketahui berapa air yang dikeluarkan dengan cara menghitung sisa air di dalam sprayer dengan wadah yang digunakan untuk menakar air. Cara 7 yaitu hand traktor bajak singkal. Langkah kerja pertama, menentukan lahan yang akan digunakan 1 meter kali 1 meter. Kedua, mempersiapkan bajak cangkul. Ketiga, cangkul lahan sesuai luas yang telah ditentukan. Keempat, hitung waktu yang digunakan selama proses pencangkulan. Kelima, menghitung efisiensi kerja lapangan.